menyelesaikan apa ya, saya berprestasi dengan olahraga gitu, menunjukkan ke semua orang gitu, ini saya dan ini orang tua saya dan inilah kami gitu. Yang di Vietnam itu masih lari juga nih Kak cabang? Iya, masih lari nomor yang sama 3.000 atau 3 kilo ya. Kalau di Vietnam itu dapat peringkat berapa Kak? Saya dapat nomor 3. Nomor 3. Iya. Berarti itu prestasi lombanya setingkat apa ini Kak? ASEAN. ASEAN. School ya. Dari beberapa reward yang Kak tadi dapatkan, ini apa sih hal yang menarik dari reward yang telah Kak tadi dapatkan? Itu dari pecah rekor ya kayaknya. Karena kan itu hal menariknya gini. Saya kan waktu itu kan udah di Platnas, ya kan? Dipanggil Platnas itu dikasih gaji katanya per bulan, ya kan? Nah di situ saya mikir, oh enak juga ya gitu kan. Tapi saya udah dipanggil di sana. Sempat TC saya orangnya keras gitu kan, keras juga dibilang bandel lah dikit ya. Tapi bandelnya nggak bandel yang apalah gitu, yang termasuk apalah masih dimaklumi lah ya. Jadi saya tuh latihan tuh malas di sana, jadi gemuk saya. Bukan pelatihnya yang apa ya, yang nggak bagus ya, tapi sayanya yang malas waktu itu latihan. Lagi fase-fasenya namanya nyampe Jakarta lah gitu kan, nyampe ibu kota yang namanya pengaruh kawan lah gitu, yang kayak oh ini ya gitu, ingin keluar terus gitu kan. Nah di saya gemuk, jarang latihan gitu kan. Akhirnya saya inisiatif, saya telepon pelatih saya di kampung, saya panggil abang walaupun umurnya udah 60-an ya. Bang saya pulang ya. Kenapa katanya? Saya ada gemuk bang, nggak ada latihan. Hah kok gemuk katanya, padahal di sana kan programnya bagus gitu. Saya nggak pernah latihan bang, jarang latihan gitu kan. Nah saya kabur pulang, lari saya pulang. Kasihin papa juga kan, ngantar saya ke sekolah, kadang ngantar saya makan saya ke mes. Itu pakai sepeda loh kak. Pakai sepeda ya Kak? Kebayang nggak sih orang tua saya perjuangan kayak gitu? Insecure nggak Kak sama teman-teman? Ini kan teman-teman yang lain mana tahu orang tuanya tingkat pekerjaan itu tinggi ya Kak ya. Insecure nggak Kak? Nih orang tua saya ngantarkan makanan pakai sepeda nih. Kak ada nggak kayak terkonsep? Saya udah berhenti deh meraih prestasi, ada nggak Kak? Nggak pernah sih. Saya lebih mikir ke motivasi gitu. Aduh, kayak awalnya gitu kan. Jadi gini, jadi kan saya pernah tuh saya sampai nangis kan. Kami kan waktu itu kan saya sekolah dan terjemput sama papa pakai sepeda kan, diantar, dijemput. Jadi pas saya diantar itu kan pakai motor. Papa saya sakit waktu itu. Kan nggak mungkin kan saya nggak diantar. Siapa lagi yang ngantar walaupun nggak orang tua saya yang cowok. Yang kerja kan mama waktu itu. Papa kan sakit. Jadi diantar saya dari jauh sih, ada 5 kilo lah rupa-rupa. Kalau digonceng kan berat, iya kan. Nah saya jemput pulang, saya pakai sepeda itu kan. Papa saya pusing di atas sepeda itu. Tapi ya nggak pernah bilang, saya tahu. Nah sampai di pendakian itu saya turun aja lah. Papa nggak kuat, dia nggak boleh saya turun. Benar. Dia narik ke atas pakai sepeda, saya di atas sepeda itu. Saya sebagai anak kayak apa ya, jatuh ke dalam, lain lah ya, kayak ngerasa gitu, kayak gini kali perjuangannya gitu kan. Kita waktu kelas 6 SD pasti mikir kan, kayak perjuangannya gitu kan. Saya sampai nangis sampai mes, curhat sama pelatih saya, bang, papa saya gini-gini. Nangis saya kan, kayak mana lah gitu jatuhnya kan. Dan orang tuh pakai motor, saya bukannya iri gitu kan, bukan saya pengen punya, harus punya itu gitu kan. Saya harus punya ini, saya harus punya gitu. Enggak, cuman saya lebih mikir tuh kasihan papa saya gitu. Sampai kapan dia ngantar saya kayak gitu terus? Benar. Ya kan, sampai kapan gitu. Duh mikir saya, ya udahlah, saya pengen dapat uang bang, pengen juara, pengen dapat uang banyak nih gitu kan, pengen beli motor yang bukan motor second lagi gitu kan. Nah kamu yakin nggak dengan saya, kata pelatih saya, kamu yakin berhasil nggak, yakin nggak bisa dapat uang segitu, yakin nggak kamu dengan program saya yakin bang. Inti katanya pun saya siap apapun terjadi, gimana pun saya di lapangan, saya siap menghadang gitu. Mau saya
mau pingsan lah di lapangan, mau mati lah di lapangan gitu. Saya siap gitu. Yang penting saya berjuang dulu gitu. Nah, dikasih lah saya motivasi sama pelatih, diberi saya perjuangan gitu kan. Ini motivasi. Nah, itulah timbullah moto apa namanya itu? Moto saya bilang itu benar. moto hidup. Nah, moto hidup yang saya bilang tadi itu. Nah, disitulah saya dapat moto hidup itu. Saya jadikan pegangan itu, saya letakkan di hati saya. Saya bisa belikan mereka motor. Walaupun nih, saya bilang nih sama beberapa orang gitu kan, sama curhat saya pengen beli motor. Siapa sih yang percaya dengan anak kelas 6 SD, dengan kehidupan kayak gitu, bisa beli motor gitu? Ya kan, nggak mana ada yang percaya gitu kan. Benar, Kak. Saya cuma bilang gini hati, saya bisa gitu. Nggak sampai 1 bulan deh, saya poprov habis itu. Poprov, saya juara itu pas habis kelas 6 SD ya, saya tamat kelas 6 SD, saya langsung poprov, juara, dapat emas 2, perak 2. Saya dapat 40 juta, langsung saya belikan motor. Nih gimana nih Kak perasaannya udah beli rumah untuk orang tua, motor yang mengubah mindsetnya dulu pakai sepeda menjadi motor, itu bagaimana perasaannya itu Kak? Saya lebih kayak nggak bisa berkata apa sih, cuman kayak senang aja gitu. Apa ya kata orang Minang tuh, membangkit batang terendam lah ya. Benar. Gitu kan. Saya cuma mikirnya kayak gitu. Dengan orang tua saya kayak gini nih, kayak mana sih, kayak motivasi buat saya gitu. Kayak nggak bisa berkata apa-apa, cuma saya bilang, saya peluk mama saya, peluk papa saya, ma apa, mungkin cuma ini yang bisa saya berikan gitu. Mungkin kalau balas jasa saya nggak bisa, cuman ya dengan inilah saya memberikan mama dengan papa, emang tidak seberapa, tapi terimalah ini adanya gitu. Saya akan berjuang sampai saya semampu saya, dan saya akan berjuang apapun itu gitu buat kalian gitu. Mau saya pun inti katanya mau saya apapun yang terjadi di perlombaan, saya nggak mau tahu gitu. Yang penting saya dapat uang, bawa pulang, berikan buat mama dan papa, belilah apa yang mau dimau gitu. Walaupun dia saya kasih pun uang, dia nggak jajankan gitu. Benar. Kan mikir orang tua kan lebih kayak simpan lah gitu kan. Kalau saya belilah baju mah gitu, belilah apa gitu. Nggak mau mereka Kak. Lebih kayak kasihan sama sayanya gitu. Kan mereka taunya kan dapat uang gitu. Larinya mereka nggak tahu kayak mana saya perjuangannya gitu. Mereka nggak mau, dia tahu pasti perjuangannya kayak gini gitu. Kayak gitu lah kira-kira. Luar biasa ya Sobat Arka ya, walaupun kita perempuan ya Kak ya, kalau ada keinginan itu kita harus tetap lakukan Sobat Arka. Dan orang tua itu tidak pernah meminta sepersen pun sama kita. Iya, itu kembali ke kitanya, kita berjuang buat mereka ya Kak ya. Nah ini sudah berapa kali nih Kakak mengikuti perlombaan sampai umurnya sampai sekarang? Aduh, nggak terhitung lagi ya Kak ya. Itu kemarin Gavin sempat lihat di sosial media itu pernah ngikuti ke Borobudur ya Kak ya. Itu dalam festival apa itu Kak? Boleh dijelaskan Kak? Itu di perjuangan atau gimana nih? Boleh, persiapannya juga boleh, perjuangan juga boleh. Itu kisah saya waktu itu. Saya kan jadi saya waktu COVID saya kan down itu karena nggak ada lomba kan. Saya punya simpanan waktu itu adalah 30-an. Habis waktu COVID 2 tahun, kebayangkan. Dengan uang itulah kami makan dan hidup. Ya, dengan uang itu. Habis uangnya. Nah, di situ saya mikir, saya kemana lagi nih? Kalau saya andalkan orang tua, kita bisa gini-gini aja gitu kan. Nah, saya nggak mau. Nah, di situ saya diuji banget nih. Karena saya di situ tuh ngabisin uang banyak banget, Kak. Belum lagi itu, saya itu kuliah kan. Habis tamat kuliah, mau banyak lah pengeluaran gitu kan. Di sana saya tamat kuliah, pulang, kita hidup dengan uang segitu seadanya. Kemungkinan kita bertahan dengan uang segitu 2 tahun. Nggak mungkin kan? Iya benar, nggak mungkin. Apalagi sekarang perkembangan ekonomi ya Kak ya, kayak makan itu biayanya udah mahal. Ya. Saya mikir gini, wah Ma, izinkan saya berangkat. Kemana katanya? Saya mau ke Bandung, ke Pangalengan, mau latihan. Dengan apa kamu makan di sana, hidup di sana? Sementara uang kamu nggak ada katanya. Iya. Saya cuma bilang gini, izinkan saya berangkat, jangan pikirkan dari mana saya dapat uang. Izinkan saya berangkat, di saya berangkat, yakinkan saya bisa gitu.
beri aja saya keikhlasan didoain mama dan papa. Intinya lepaskan saya pergi gitu. Dengan ikhlas, dengan sukses ya Kak ya. Ya, nggak diizinkan. Karena dia dengan apa hidup? Ya inti katanya ini, dengan mereka tinggal di rumah aja udah susah hidup makannya gitu kan. Gimana saya dengan kebangkatan saya gitu kan? Saya bilang gini, kasih saya percayaan, beri saya peluang waktu untuk berpikir. Di sana saya berpikir, akhirnya diizinkan berpikir. Saya pikir lagi, di mana saya dapat uang sekian nih, setidaknya 3 juta lah ya buat pergi gitu kan. Kemana saya dapat? Duduk ngelamun kan, mikir-mikir, dapat jalan saya. Ya kan, dapat jalan. Saya temui tuh pelatih saya yang lama, saya temui pasi saya. Ya kan? Akhirnya dapat bantuan sedikit. Ada sih, cuman nggak mencukupi gitu kan. Saya nekat tuh jual emas saya. Kamu punya emas tuh, ada saya pegang, cuman itu satu-satunya. Saya buka, saya berikan, Ma tolong jualkan. Buat modal ke Ya, apa ya Kak? jualkan. Kan dapat 4 tuh. Saya ambil cuma 2. Saya tinggal buat orang tua 2. Saya berangkat. Berangkat saya dengan uang minim segitu. Tahu nggak yang menariknya lagi? Apa tuh Kak? Yang paling buat saya nangis kayak berjuang itu. Nyampe sana uang saya cuma 50.000. Tinggal 50.000. Ya. Cuman buat makan 2 hari lah ya kayaknya, rupa-rupa gitu lah ya. Saya mikir gitu. Kemana ya saya harus cari uang lagi supaya saya tidak mintuk di sana. Saya mikir gitu kan. Gimana ya caranya gitu. Duduk ngelamun. Saya minjam uang kawan loh. Teman seperjuangan juga? Ya, seperjuangan juga. Nggak saya sebut namanya ya. Boleh. Saya pinjam uangnya, dikasih 3 juta. 1.500.000. 3 juta lah. 3 juta? Ya, 3 juta. Saya bagi 2. 1.500.000 buat modal usaha. Saya jualan kan. 1.500.000 buat lanjutkan hidup saya. Dengan uang itu saya bertahan di sana. Jadi di sana tuh saya berjuang. Emang mini banget ya. Berjuang di situ ya. Kayak mau nangis, nggak ada makan, diam di sana gitu. Nggak mau saya ngadu pulang. Karena kondisinya saya tahu kayak mana. Iya, kalau misalnya kita ngadu ke orang tua, yang pertama pemikiran orang tua itu akan bercabang Kak. Iya, nanti disuruh pulang. Padahal kita niat utamanya ke Borobudur tuh mau ikuti perlombaan. Iya. Itu kalau boleh tahu itu Kak, perlombaan itu pernah atau mendapatkan juara berapa Kak? Awalnya saya nggak yakin sih juara. Karena di segi banyak kekurangan sih saya kemarin tuh. Dari segi makan apalah gitu semuanya kan. Tapi saya cuma bilang satu, habis dari itu ya, saya udah berjuang banget nih, udah habis-habisan kan. Emang udah habis gitu kan. Saya bilang gini, Ma, Pa, ini saya berlomba besok nih, izinkan saya berangkat ya. Yakin nggak katanya? Yakin nggak juara dengan kamu kayak gitu? Dalam hati saya yakin gitu. Cuma saya nggak bilang, cuman beri aja saya semangat gitu. Beri aja saya semangat, doakan saya, mari kita tahajud bareng-bareng gitu. Malamnya saya tahajud, sholat tahajud, nangis tuh, nangis kayak lepasin hatian. Saya telepon mama saya, papa saya, tahajud juga mereka, bareng-bareng kita kan. Dengan bismillah saya berangkat, nggak nyangka aja saya dapat juara 2. PB, waktu itu saya PB dengan waktu saya sendiri, pecah rekor waktu saya sendiri gitu. Itu juara satunya perempuan atau laki-laki Kak? Perempuan juga. Perempuan juga? Iya. Namanya kawan saya itu Preti juga. Nggak sangka aja. Karena perjuangan saya ke sana benar-benaran benar-benar dari nol ya Kak ya, sampai sempat menjual penghargaan yang pernah Kakak dapati. Itu nggak boleh tahu rewardnya kemarin apa tuh Kak yang di Borobudur? Saya dapat uang 30 juta. Iya. Langsung ngasih tahu ke orang tua berhasil dapat juara atau bagaimana Kak? Saya telepon mereka, Ma saya juara Ma. Perjuangannya gimana nih gitu. Itu gimana tuh Kak pandangan orang tua? Senang, terharu? Dia nggak nanya uangnya soalnya. Dia cuma nanya gini, gimana sampai finish nggak? Sampai Ma, selamat, alhamdulillah. Ya udah langsung dimatikan. Nggak nanya tuh juara berapa, dapat uang berapa, nggak nanya kayak gitu. Jadi kayak lebih nanya kayak udah finish belum, selamat nggak, gitu aja. Heran nggak sih?
Mereka kan seharusnya nanya dapat berapa, juara berapa gitu. Mereka nggak nanya gitu, cuma nanya selamat nggak gitu. Di situ saya nangis, kayak orang tua saya nggak nanya uangnya gitu, nggak nanya saya juara berapa. Dia cuma nanya keselamatan anaknya. Di situ saya nangis, padahal saya berjuang gitu buat mereka gitu kan. Kayak wah gitu kan, kayak saya merasa kayak ada ya orang tua saya kayak gini gitu kan, bukan nanya uang gitu kan, cuma dia nanya kapan pulang, cepatlah pulang katanya. Di situ kan telepon lagi, cepatlah pulang nak katanya. Mereka rindu saya udah lama di rantau orang ya. Iya, 1 tahun lebih saya rantau orang, entah makan tidak kah saya, dia nggak pernah lapor pulang. Ya gitulah kira-kira kan. Oke, Sobat Arka, apapun itu cerita dalam keluarga kita, baik itu dari segi ekonomi, perhatian ya Kak ya, tapi kalau misalnya dari kitanya berniatnya baik untuk menuju kesuksesan itu kita bisa, walaupun dengan persiapannya minim. Yang jelas itu harus ada restu orang tua ya Kak ya, dan harus mempercayai bahwa kepercayaan kita masing-masing. Kalau misalnya Islam itu kita harus tahajud ya Kak untuk mempercayai. Intinya tahajud bukan jangan karena lomba. Iya, bukan lomba pengen emang tahajud kita juara, jangan kayak gitu, nggak bakal. Tapi emang niatnya itu, nawaitunya buat siapa dulu gitu. Emang buat diri kita kah, buat orang tua kah niatnya gitu. Emang nawaitu kita tuh emang kalau emang buat poya nggak bakal dapat Kak, saya jamin. Karena Tuhan tuh pasti tahu mana yang emang niatnya gitu, emang baik apa tidak ya. Ini pertanyaan menarik juga Kak. Apa sih yang bikin menarik dari seorang atlet Kak? Gimana ya? Kalau bagi saya sih menariknya itu lomba-lomba itu. Mengikuti perlombaan ya? Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena saya hidup dengan olahraga ini, dengan lari ini. Saya pernah tuh jadi anak jalanan, lupa kira-kira gitulah ya, jadi anak jalanan 1 bulan. Bukan 1 bulan sih, lebih 1 bulan kayaknya. Saya berangkat dari Jakarta, dari Padang, lomba Jakarta. Di Jakarta saya lomba dulu, numpang dulu 1 minggu, atau intinya saya di situ dulu 1 minggu. Berangkat lagi saya ke Bali, dulu di sana juara, bertahan 1 minggu dulu. Next saya ke Kalimantan, Balikpapan ya, bertahan satu minggu dulu di sana, baru saya pulang ke kampung. Itu pun nah yang itunya yang apanya ya, saya bilang kenapa saya bilang petualangan lah gitu, menyenangkan gitu. Karena gini, saya berangkat cuman ada uang untuk berangkatan ke sana aja, ke sana bertahan makan 1 minggu, cuma itu saya punya. Jadi kan biasanya menang lomba kan rekening 4 hari dulu tuh. Nah, saya punya uang cuman menjelang 4 hari itu. Nah, lomba dulu saya berangkat dengan uang nih. Berangkat saya ke Bali, ya kan? Saya nggak punya uang, cuman pas di sana aja juara saya. Bertahan saya sama 1 minggu tuh dengan uang segitu, nunggu uang keluar dulu. Nah, saya belum beli tiket ke Kalimantan, karena nunggu uang itu. Dapat uang Kamis atau Jumat pagi, siangnya saya beli tiket, baru ke Kalimantan lagi. Nah, di sana saya dapat uang lagi nih. Kan uangnya itu kan nggak apa namanya itu ada, saya lebih mikirkan ke rumah dulu gitu. Biarpun saya bertahan 1 minggu dulu, lomba saya di Kalimantan, nunggu lagi 1 minggu, keluar lagi uangnya, baru saya pulang gitu. Luar biasa ya Sobat Arkaya, dari tingkat atlet yang disenangi itu Kak tadi udah ke Jakarta, udah ke Borobudur, udah yang kemarin tuh ke tingkat nasionalnya di mana perlombaannya Kak? Yang sempat viral itu pernah menjuarai juara 2 ya Kak ya? Iya. Ya, itu gimana ceritanya Kak perlombaannya kemarin? Yang kemarin tuh saya kan dari dapat sponsor kan dari sepatu. Jadi kan yang ngadakan itu kan yang ikut partisipasi dalam lomba itu kan sponsor saya. Mau nggak mau saya kan mau ikut juga gitu kan. Saya dikasih biaya ke sana, dikasih uang jalan lah gitu kan. Saya ikut, padahal sebelumnya saya nggak latihan tuh. Latihannya cuma latihan dibilang menjaga kondisi lah ya. Nah di situ saya langsung ngepush latihan dalam 2 minggu, 14 hari lah rupa-rupa ya. Nah di sana saya nggak yakin tuh bisa mencapai waktu segitu, saya bisa juara gitu kan. Karena saya ada kondisi diri saya gitu. Rupanya saya sanggup, nggak disangka aja gitu kan. Nyampe sana termotivasi, saya mikir gini,
dalam hati saya mikir gini, lepas lari kan saya nggak sanggup lagi lari itu. Ada satu yang saya pikirkan, ingat mama saya mau ke Padang nih, kata saya kan. Kalau saya nggak dapat juara, kayak mana saya bawa dia jalan-jalan gitu. Gitu. Untuk menyenangkan orang tua. Iya, kan? kayak mana saya bawa jalan-jalan. Nah, kayak mana ya gitu. Berarti saya harus finish. Walaupun apapun terjadi, saya harus bisa gitu. Nah, walaupun saya udah mau pingsan nih, udah nggak sanggup, tapi saya intinya gini, apapun yang terjadi, saya harus juara. Makanya saya juara. Kalau nggak, saya emang udah nggak sanggup lagi. Karena kondisi tubuh saya nggak memungkinkan untuk finish. Udah apa ya, badan itu udah gemeteran gitu. Lombanya kemarin di mana itu, Kak? Di Palembang. Di Palembang. Iya. Itu tingkat nasional ya, Kak? Tadi Iya. berarti Kak tadi mewakili Kota Padang atau Sumbar? Sumbar. Iya. Kayak itu lagi kira ya. Ini yang Kak tadi pakai sekarang itu medali apa, Kak? Oh, ini yang musiran. Musiran Ya, boleh ini dilihatkan, yang Kak, ke musiran. sobat Kak. Ini rewardnya ya, Kak ya? Ini yang dapat dari yang medalinya. Yang rewardnya udah masuk ke rekening. Itu gimana, Kak, rasanya, perasaannya dipasangin sama dewan juri? Kalau di atlet itu namanya apa, Kak? Juri ya? Sama dia bisa jadi orang wali kota sana, kayak ada lomba yang lain kayak di gubernur gitu. Itu gimana perasaannya, Kak, ketika dipasangin? Ini kan persiapannya 14 hari nih. 14 hari itu gimana perasaannya, Kak? Mendapatkan runner up ya, Kak ya? Itu gimana perasaannya, Kak? Seneng sih, saya nggak mikirnya dari orang itu, tapi saya mikirnya saya pulang bawa uang gitu, nyampe rumah saya bisa buat jalan-jalan orang tua itu aja. Nggak mikir Masih dari tetap itu, tujuan utamanya menyenangkan orang tua. Iya, kayak ada suami nunggu rumah kan, jalan-jalan gitu. Oh, berarti Kak Tari udah punya suami? Udah. Ini Kak pengen lihat nih, di riwayatnya Kak Tari, suami Kak Tari juga atlet ya, Kak? Iya. Ya, next time ya Sobat Arkaya, selesai sama Kak Tari, kita bakalan undang nih. Kebetulan suami Kak Tari itu menjadi pelatih jasmaninya di Bimbel Arka juga. Berarti satu pasang ya, Kak ya, kita paket komplit. Nah, di Arka itu ada pelatih jasmaninya, perempuannya atlet, dan laki-laki juga atlet ya, Kak ya. Iya. Ini ada nggak, Kak, kayak persiapan buat kejuaraan selanjutnya? Ada sih. Apa itu, Kak? Yang pertama kayaknya lebih dekat ya. Saya minggu ini kayaknya mau berangkat ke Riau deh. Lomba lari lagi, Kak? Iya, nasional juga kayak. Ada malah ada dekingnya itu kayak. Iya. Habis itu baru 27 Agustus saya ikut di Bali. Desembernya 1 sampai 3 kayaknya. Itu saya di Singapura. Itu nggak capek itu, Kak? Kita kan perempuan nih lemah nih. Apa nggak capek itu seminggu di situ, seminggu di sini? Nggak capek itu, Kak? Enggak sih. Udah biasa. Kayak lebih kayak dengan sambil cari uang, jalan-jalan, nikmati hidup juga gitu. Kan jarang kayak gitu kan. Menikmati bakat ya, Kak? Iya, sambil cari uang lah ya. Dapat uang, jalan-jalan juga gitu kan. Dapat pengalaman baru juga. Dapat wawasan baru juga gitu kan. Itu masih mewakili Sumbar juga, Kak? Iya. Kita doakan ya Sobat Arkaya supaya pelatih jasmani kita bisa berhasil dan bisa membuat orang sekitar itu, orang-orang di sekitar beliau itu bisa termotivasi dan yang terutama bisa menyenangkan orang tua. Ini untuk prestasi besok ini mau apa lagi, Kak? Kemarin kan menyenangkan orang tua buat pergi jalan-jalan di Padang nih. Besok kalau misalnya ada rezeki nih mau lakukan apa lagi ke orang tua, Kak? Bangun rumah udah, beli motor udah, menyenangkan orang tua, ajak jalan-jalan udah, dan besok nih mau bikin apa lagi planningnya, Kak? Yang apa ya, mungkin saya udah keluarga ya, jadi mikir gini, saya lebih ke apa ya, lomba. Saya itu saya dapat Tebanas gitu kan, saya simpan, berikan juga buat orang tua, dan saya simpan juga buat rumah tangga saya itu, karena kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Ya namanya kehidupan pasti ada turun naiknya kan. Iya, benar-benar, Kak. Dan doakan ya, Kak ya. Jadi kalau misalnya sukses itu jangan lupa ke Bimbel Arka dan bisa motivasi ke adik-adik. Ya, amin. Dari segudang prestasinya pelatih tari nih, kenapa harus memilih bekerja di Bimbel Arka? Apa sih hal yang menarik yang Kak tadi temui di Bimbel Arka? Jadi gini nih yang menariknya. Saya kan habis dari nikah kan. Jadi kemarin tuh kami mikirnya mau ke Bandung. Mau netap di Bandung gitu? Iya, ada panggilan kemarin ke Bandung, harus berangkat ke Bandung kan, di sana. Cuman ada lowongan di Arka gitu kan.
coba-cobalah gitu kan, mau tahu nanti dapat gitu kan. Nah rupanya enak gitu, itu sesuai lah dengan kami gitu kan. Kan saya latihan sambil hobi saya sambil ngelatih juga, kan satu jalan. Benar, berarti prestasi yang kita dapatkan itu kita kembangkan itu merupakan suatu kesuksesan ya Kak ya. Kita kan memberikan apa yang kita rasakan. Intinya gini, kita kenapa saya tertarik banget gitu kan? Karena saya di sini nih apa yang ada, maksudnya ini pengalaman saya juga ada di lari ini gitu kan, hobi saya juga di lari, jadi sekalian saya memberikan apa yang saya alami dan pengalaman saya gitu, sekalian jalan gitu kan. Benar-benar, jadi nggak mikir lagi, maksud tuh programnya gini-gini udah kepikiran sama saya gitu, udah terkonsep ya Kak, udah bukan terkonsep, maksudnya gini terkonsep, maksud tuh udah kepikiran gitu kan, oh ini gini gitu kan, sejalan ya udah nggak apa-apa lah gitu, sambil latihan sambil ngelatih juga gitu.